Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Wijayanti, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nomor NIM saya 289205559. Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen semester 5. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas manajemen 1 sebagai dosen pengampu, yaitu Bapak Dermawan MM. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan. Cara mudah membuat neraca saldo atau trial balance dari jurnal umum ke buku besar. Manfaat neraca percobaan atau trial balance atau neraca saldo adalah untuk meyakinkan bahwa proses pemindahan atau posting saldo debit dan kredit dari jurnal umum ke buku besar sudah benar dengan cara memeriksa kesamaan jumlah saldo, sisi debit dan sisi kredit. Yang pertama, cara membuat neraca saldo atau neraca percobaan atau trial balance. A. Sekilas tentang neraca saldo. Neraca saldo adalah salah satu tahap siklus akuntansi kelanjutan dari proses penyusunan buku besar sebelum membuat laporan keuangan neraca, profit loss, cash flow, perubahan ekuitas, pemilik, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagaimana kita pahami bahwa membuat neraca saldo adalah salah satu tahapan proses penyusunan laporan keuangan dalam siklus akuntansi, antara lain melakukan penggolongan, klasifikasi, pencatatan jurnal, mempersiapkan buku besar, melakukan proses penyesuaian, membuat kertas kerja akhir periode, dan mempersiapkan proses closing atau tutup buku, serta neraca saldo setelah penutupan. B. Langkah-langkah membuat neraca saldo atau trial balance. Yang pertama, secara singkat, proses membuat neraca saldo dari jurnal umum ke buku besar itu bisa dirinci sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi dan penggolongan transaksi keuangan sesuai dengan jenis akun. Yang kedua, mencatat semua transaksi keuangan selama periode tertentu sesuai dengan jenis akun dengan berpedoman pada prinsip akuntansi debit kredit. Yang ketiga, menyiapkan formulir buku besar. Yang keempat, memindahkan atau posting catatan jurnal akuntansi ke dalam buku besar atau general ledger sesuai dengan jenis akun. Yang kelima, memindahkan saldo masing-masing akun dari buku besar ke neraca saldo atau daftar account. A. Data-data keuangan perusahaan jasa. Pak Joy membuka usaha rumahnya dalam bentuk perusahaan jasa, konsultasi akuntansi, dan pajak kantor konsultan Joyo selama 3 tahun. Saldo awal akun-akun yang digunakan oleh kantor konsultan Joyo per 1 Januari adalah kas 4.123.000, piutang dagang 6.725, bahan habis pakai 290.000, asuransi dibayar di muka 465.000, peralatan kantor 19.745.000, 6. Utang dagang 765.000, modal Pak Joyo 30.583.000. Yang B. Jenis transaksi keuangan perusahaan jasa. Dari berikut ini transaksi yang dilakukan oleh kantor konsultan Joyo selama bulan Januari 2021. Tanggal 1 membayar sewa kantor untuk bulan Januari 800.000. Tanggal 3 membeli bahan habis pakai secara kredit 2.100.000. Yang ketiga, tanggal 5 menerima kas hasil pelunasan piutang 3.150.000. Tanggal 8 membeli bahan habis pakaian lain secara kredit 245.000. Tanggal 9 salah satu bahan habis pakai yang dibeli tanggal 3 Januari rusak. Barang tersebut diretur dan mengurangi utang seharga barang tersebut 325.000. Tanggal 12 membayar utang pada supplier 1.250.000. Tanggal 17 membayar perpanjangan asuransi properti dengan masa perlindungan 6 bulan 370.000. Tanggal 20 diketahui saldo akun kas dan utang per tanggal 1 Januari itu kelebihan catat sebesar 200.000. Hal ini karena ada pembayaran 200.000 belum dicatat. Tanggal 24 membayar tunai untuk beban konsumsi 545.000. Tanggal 27 membayar tunai dari rekening perusahaan untuk keperluan pribadi dan pengeluaran keluarga pemilik 1.250.000. Tanggal 28 mencatat penerimaan kas atas honor konsultasi selama bulan Januari sebesar 1.720.000. Tanggal 29 membayar gaji resepsionis freelance sebesar 1.725.000. Tanggal 30 membayar beban air listrik 360.000. Tanggal 30 mencatat honor konsultasi yang belum dilunasi oleh sebagian pelanggan selama bulan Januari 5.145.000. Tanggal 31 membayar beban lain-lain 132.000.
Yang ketiga, langkah-langkah membuat jurnal umum dari bukti transaksi keuangan. Ada 4 langkah untuk menganalisa setiap transaksi tersebut, yaitu baca dengan teliti penjelasan transaksi untuk menentukan akun-akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Untuk setiap akun yang terpengaruh oleh transaksi, tentukan apakah saldo akun tersebut naik atau turun. Selanjutnya, tentukan apakah setiap kenaikan atau penurunan perlu dicatat sebagai debit atau kredit. Selanjutnya, yang terakhir yaitu catat transaksi dengan menggunakan ayat jurnal. Di sini ada contoh jurnal umum perusahaan jasa transaksi dari tanggal 1 sampai 9. Di sini ada dari bulan Januari, tanggal 1 keterangannya itu beban sewa kas, membayar sewa kantor Januari, ada di debit sekitar 800.000 dan ada di kredit. Di sini masuk jatuhnya membayar sewa kantor Januari 800.000. Yang kedua yaitu di tanggal 3 ada bahan habis pakai sebesar 2.100.000. Ada lagi utang dagang 2.100.000 ada di the kredit, membeli bahan habis pakai kredit. Untuk kasnya ada 3.150.000. Untuk masuknya piutang dagang, penerima kas atas pelunasan piutang sebesar 3.150.000. Bahan habis pakai utang dagang, membeli barang habis pakai ada di 245.000 debit kredit. Untuk utang dagang ada 325.000, bahan habis pakai masuk di kredit 325.000. Retur bahan habis pakai rusak. Contoh jurnal umum perusahaan jasa tanggal transaksi tanggal 12 sampai 27. Di sini ada tanggal 12, utang dagang kas membayar utang pada supplier 1.250.000. Di sini ada lagi asuransi dibayar di muka 370.000. Untuk kasnya di sini di kreditnya ada 370.000. Memperpanjang asuransi properti. Untuk utang dagang ada 200.000, ada di kas 200.000. Mencatat pembayaran supplier. Selanjutnya tanggal 24 beban konsumsi ada 545.000, masuk ke kas yaitu di kredit 545.000, membayar beban konsumsi. Untuk tanggal 27 ada preve. Preve itu 1.250, masuk kas jadi 1.250. Pak Joyo menarik kas untuk pribadi. Selanjutnya di tanggal 28 sampai tinggal 31 yaitu ada kas 1.720.000. Untuk honor konsultasi ada 1.720.000, menerima pembayaran atas jasa konsultasi akuntansi dan pajak. Untuk beban gaji tanggal 29 1.725.000 ada di debit, untuk kasnya 1.725.000 ada di kredit. Jadi untuk membayar gaji pegawai freelance. Tanggal 30 ada beban air dan listrik sebesar 360.000 di debit, untuk kasnya 360.000 di kredit. Jadi membayar beban listrik dan air itu keterangannya. Untuk di tanggal 30 di sini ada mencatat honor terutang, yaitu ada piutang dagang sebesar 5.145.000. Ini di debit dan honor konsultasi masuknya di kredit 5.145.000. Untuk tanggal 31 ada beban lain-lain sebesar 132.000 di debit dan kas ada di kredit 132.000 untuk membayar berbagai beban. Nah, di sini ada contoh buku besar perusahaan jasa akun kas. Di sini ada jelas ada akun kas, ada keterangan saldo. Di sini ada tanggalnya. Untuk ada pos-posnya itu maksudnya di tanggal-tanggalnya, debit, kredit, dan di saldo pun ada debit kreditnya. Selanjutnya, kantor konsultasi Joyo ini neraca saldo atau neraca percobaan di tanggal 31 Januari 2021. Di sini untuk ada keterangannya ada kas, saldo di debitnya ada 2.361.000, ada piutang dagang 8.720.000, bahan habis pakai ada 535.000, asuransi dibayar di muka sebesar 835.000, peralatan kantor 21.520.000. Itu ada di saldo debit. Sedangkan untuk hutang dagang ada di kredit yaitu 1.335.000. Modal Pak Joyo ada 30.585.000 itu masuk di kredit. Untuk preve Pak Joyo itu ada 1.250.000 masuk di debit. Dan untuk honor konsultasi sisa untuk saldo kreditnya ada 6.865.000. Untuk beban gaji di debit ini ada 1.725.000, beban sewa 800.000, beban konsumsi 545.000, beban air listrik 360.000 dan beban lain-lain ada 132.000. Untuk ada saldo debit di sini totalnya 38.783.000. Saldo kredit pun sama, yaitu di angka 38.783.000.
Kesimpulan tentang cara membuat neraca saldo atau neraca percobaan atau trial balance. Neraca saldo, neraca percobaan atau trial balance adalah salah satu tahap proses penyusunan laporan keuangan akhir periode. Salah satu fungsi penting dari neraca saldo adalah untuk memeriksa kebenaran posting atau pemindahan saldo-saldo akun di buku besar. Dan secara singkat dapat dijelaskan bahwa cara membuat neraca saldo ada 5 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, lakukan analisis transaksi-transaksi keuangan perusahaan selama periode akuntansi. Yang kedua, catat hasil analisis transaksi ke jurnal umum dan jurnal khusus. Yang ketiga, membuat cara besar akuntansi atau general ledger. Yang keempat, pindahkan posting atau pencatatan transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Yang kelima, pindahkan atau posting nama akun, posisi debit kredit dan jumlah saldonya ke neraca saldo atau daftar saldo. Sudah jelas ya. Demikian tadi presentasi yang sudah saya sampaikan, semoga akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.